volume 4. Oke, sesi kedua kita bakal, aku peregangan dulu ya. Soalnya sesi kedua aku nggak cuma nanya-nanya doang, tapi aku ditemani dengan akuarium lucu ini buat mereka mau ditanyain apa sih? Nah, semuanya ada di sini. Oke, siapa yang mau duluan? Ambil ya? Oke, Mbak Cici, boleh. Mana ya? Oh, ini. Apa ya ini? Apa ya? Oh, Mbak Cici. Cici 4. Oke, nomor 4. Ini sebenarnya pertanyaannya udah sering dibahas, tapi mau nanya lagi deh ke Mbak Cici. Apakah PWK itu santai? Dan katanya PWK itu santai, bener enggak? Menurut Mbak Cici. Santai ya? Kalau dikata santai sih enggak ya. Soalnya kalau menurutku pasti kita punya kewajiban, tanggung jawab buat ngerjain tugas ataupun ikut kuliah gitu kan, kayak menguras waktu gitu. Jadi nggak bisa dikatain terlalu santai atau terlalu sibuk gitu. Soalnya pasti kan kita juga punya kegiatan juga. Jadi kayak kita ikut beberapa kepanitiaan ataupun organisasi gitu. Kalau misalkan kita jalan barengan itu udah dibilang cukup padat ya. Apalagi kita ketimbun sama laporan-laporan yang begitu banyak kok. Gitu. Oke, tapi dari Mbak Cici sendiri, Mbak Cici ini banyak kesibukan nggak di luar PWK? Nah, kalau dari perspektif Mbak Cici, dari kesibukan di luar PWK ini, apakah PWK masih bisa dibilang santai untuk menyeimbangi keseimbangan Mbak Cici di luar PWK? Menurut Mbak Cici gimana? Kalau dari aku sendiri, mungkin aku ada beberapa kegiatan di luar PWK, kayak ikut organisasi di UNED ataupun di kepanitiaan di dalam teknik gitu ya. Terus kalau misalkan kita jalan barengan tuh, apalagi kalau misalkan ada tugas kelompok itu kan kita harus kumpul gitu. Terus apalagi ada kepanitiaan juga, terus kita harus rapat. Kalau mau jalan barengan tuh udah lumayan padat ya. Jadi kita dari pagi kuliah, malamnya rapat kayak gitu. Capek ya? Capek? Lumayan gitu. Asik sih pasti ya teman-teman. Nah, menurut adik paling kecil nih, dari pendapatnya Mbak Cici, tapi kalau menurut Christopher, apakah PWK ini masih bisa dibilang santai, dan kira-kira Christopher ini tipe-tipe yang sibuk banget atau ya udahlah aku kuliah pulang aja. Nah, Christopher gimana? Kalau dari aku sendiri itu PWK masih bisa sih kayak ngikutin kepanitiaan, organisasi gitu. Terus kalau aku sendiri nggak sibuk banget, tapi ya ikut kepanitiaan juga, ikut organisasi juga. Jadi biar nggak monoton cuma kuliah pulang, jadi kita harus nambah skill lah. Oke, aku juga ngeliat sih Christopher ini emang lumayan aktif teman-teman. Dia udah banyak mengikuti organisasi, nggak salah, kepanitiaan, karena Christopher kan baru semester 2 ya. Jadi Christopher ini lumayan aktif, soalnya aku sering lihat namanya Christopher. Aku jadi hafal anak mereka angkatan 22 itu Christopher. Oke, dari yang paling banyak pengalaman deh, Mbak Sofi. Mbak Sofi ini aktif banget, aku sampai kayak Sofi kamu gak capek? Jadi aku mau nanya dari perspektif Mbak Sofi, PWK tuh santai nggak? Kalau menurutku ya, PWK itu santai gak santai sih. Tapi kalau misalnya aku sekarang kan semester 6, itu santai banget sih. Ini sih, mata kuliahnya kan sedikit, gak sih? Abang kamu yakin? Yakin gak yakin ya. Terus kalau misalnya waktu semester sebelumnya itu kan aku ikut kepanitiaan gitu. Jadi ya lumayan hektik gitu kan sama kepanitiaan yang aku jalani gitu. Terus sambil ngerjain tugas-tugas, apalagi studio. Kayak agak gimana. Aku kadang bingung ini loh, ngebagi waktunya. Kayak ini ada rapat kepanitiaan, sini ada deadline tugas, jadi kayak jadi aku jadi ya santai gak santai itu sih. Oke, jadi sebenarnya santai ya. Iya. Cuman karena banyak yang harus dikerjain. Gitu. Tapi menikmati ya. Menikmati. Sofi coba lebih ikhlas namanya. Menikmati. Aku jadi yakin kalau PWK tuh mau santai gitu. Nah, tapi
di PWK nih kalau aku kan suka ngeliat ya kalau misalnya anak-anak kuliah, dulu kalau aku mau masuk kuliah tuh yang aku lihat ya anak kuliah enak ya outfitnya lucu-lucu gitu kan. Nah bagi cewek-cewek ya kayak enak banget sekarang di TikTok tuh kayak outfit of the day gitu kan, ke kampus aja ribet. Nah menurut kalian punya nggak kriteria outfit sendiri buat kayak besok kuliah nih aku mau pakai apa gitu, atau tipe-tipe yang ya udahlah pakai aja yang ada? Mungkin siapa yang mau jawab? Aku udah ya. Aku lihat Cici boleh. Dari aku sendiri, mungkin kalau dari outfit ya, itu aku selalu mempersiapkan. Oh sangat prepare ya? Iya. Jadi itu aku kayak matching gitu loh. Jadi kayak misalkan, oh aku minggu kemarin aku udah pakai ini. Jadi aku Takut sama ya? Jadi aku minggu ini aku pakai yang ini deh gitu. Jadi dari kerudungnya juga dipersiapin gitu. Terus aku setrika dulu, terus aku gantungin gitu. Gila. Gimana Mbak Sofi? Agak berbeda ya sama aku. Tapi aku kadang mempersiapkan baju-baju buat besok kuliah. Tapi aku seringnya itu aku ini kayak gara-gara keburu-buru. Jadi aku ini lah pakai aja. Jadi tapi ya masih ini sih, masih lihat ini matching nggak ya gitu. Oke. Ini yang penting nyaman ya? Ya betul. Dari Mas Christopher nih, karena cowok sendiri gimana? Tetap prepare, apalagi tuh kalau setrika itu kan bisa malam kan, karena kalau ngerjakan tugas sampai pagi tinggal tidur nanti tuh bisa langsung mandi pakai baju gitu loh, nggak harus cari baju yang mana sih yang cocok dipakai gitu loh. Iya, aku lihat narasumbernya sangat perfeksionis semua ya. Aku kuliah kayak juga ya, udah deh. Tapi mikir sih, besok pakai baju apa ya? Kalian pernah merasa nggak? Kok bajunya ini doang ya? Iya. Apalagi nggak bisa baju. Iya, aku kayak gak punya baju. Iya betul. Tapi Itu kayak lemari kosku itu Iya. gitu. Itu kayaknya lemarimu kecil besok. Kayaknya sih. Besok beli baju kali besok kita ya. Ayo. Kita udah mulai jarang. Oke. Memasuki pertanyaan selanjutnya. Bersama akuarium lucu. Siapa yang mau selanjutnya? Aku. Bismillah ya, Sof. Bismillah. Oke, silakan dibuka Safi. Berapa ya? 3. Nah, karena Sofi asalnya dari mana? Banyuwangi. Dekat ya. Ya. Nah, tapi aku mau tahu nih, karena Sofi dari Banyuwangi walaupun dekat dari Jember, tapi aku penasaran kira-kira kehidupan di Jember nih kayak apa? Apakah sama? Apa ada perbedaan? Kalau menurutku kehidupan di Jember sama di Banyuwangi ini gak terlalu jauh sih perbedaannya. Tapi kalau di Jember ini kayak lebih padat gak sih? Gara-gara kalau di Banyuwangi ini sepi banget. Terus di Jember ini lumayan padat, apalagi macet-macet gitu kan. Mungkin banyak univ ya? Iya betul. Jadi kayak, kalau misal berangkat kuliah ini agak mepet, jadi kayak keburu-buru. Terus kalau misal di Jember itu juga ini makanannya tuh murah-murah. Nah, Benar. iya. Jadi kayak aku di Banyuwangi itu nggak dapet, misal di Jember tuh 5.000 ya. 5.000 aku dapet lauk, dapet sayur, dapet nasi ya. Di Banyuwangi tuh nggak dapet apa-apa. Kayak dia mungkin dapet nasi satu bungkus aja gitu, nasi aja nggak ada lauk, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak ya ada enaknya enggaknya itu sih di Jember, Banyuwangi gitu. Oke. Kalau dari kosan Mbak Sofi ini di mana? Kalau saatku tuh di Halmahera. Kalau misal kosan sendiri sih aku bandingin sama yang lain-lain itu lumayan murah ya daripada teman-temanku yang di luar kota sana. Jadi kayak gila, aku agak untung sih dapat kosan itu. Karena aku lihat teman-temanku yang di luar kosan kayak sampai juta-juta, sampai bener-bener kayak 900 gitu. Dan itu pun fasilitasnya tuh ya hampir sama sih sama aku. Jadi kayak ya mendingan lah, alhamdulillah. Oke. Buat kosannya. Ada merasa culture shock nggak? Kalau culture shock sih enggak sih ya. Tapi kadang aku ini bahasanya, kadang aku tuh nggak paham sama bahasa yang agak beda gitu loh. Oh, paham. Iya. Dan kadang-kadang teman-teman kan kita ada yang dari Jakarta, nah teman-teman kan dari Jakarta kan. Nah meskipun sama-sama Jawa juga ya, aku tuh kadang bingung gitu loh. Ini bahasa apa? Ini artinya apa? Aku nggak tahu. Terus kadang teman-teman juga nggak tahu bahasa aku ini apa, ini artinya apa gitu.
Ya mungkin kalau sesuai dari ini sih, dari bahasanya aja sih. Kayaknya sama aja. Ternyata tetap ada culture shock ya. Iya. Aku kira Mbak Sofi biasa aja. Oke, kalau dari Mbak Cici deh, Mbak Cici dari mana ini? Aku dari Sidoarjo. Sidoarjo ya. Culture shock nggak? Atau apa sih kehidupan di Jember yang membuat Mbak Cici tuh, oh ini Jember? Kalau dari aku sendiri, jujur ya, itu aku nyaman banget sumpah. Beneran kayak, wow, aku tuh udah menemukan tempat nyaman. Soalnya tuh di Jember sendiri kan deket dari mana-mana. Apalagi kan kita juga daerah kampus dan daerah kota gitu ya. Kalau aku dari Sidoarjo tuh, aku tengah-tengah perbatasan antara Surabaya sama Sidoarjo. Aku mau ke Sidoarjo kota jauh, mau ke Surabaya kota juga jauh. Jadi aku kayak di sini tuh bener-bener aku suka banget sih. Apalagi kan nggak sepadat sama Sidoarjo Surabaya gitu. Apalagi di sini tuh murah banget sih. Aku nongkrong itu mungkin sekitar 12 gitu ya. Kalau di Sidoarjo atau sebelum itu 25. Gila kali lipatnya gitu. Aku mikir. Mikir ya? Iya bener Kalau banget. di sini pasti Mbak Cici jajan terus ini. Iya ya. Jajan di sini. Apalagi aku paling suka itu ya. Ini kan namanya Jember dekat sama tempat wisata. Mbak itu aku suka banget. Jadi kita lagi hektik kuliah, pusing gitu kan, kita bisa refreshing gitu. Kalau di Sidoarjo mau kemana coba kalau nggak ke mall? Benar. Iya kan? Di sini banyak wisatanya ya. Iya, Jadi banget. nggak cuma mall terus. Gaya banget ke mall. Sekarang ruang ibu pulang. Oke. Kalau dari Mas Christopher nih, Mas Christopher asalnya dari mana? Dari Blitar. Oh dari Blitar, deket Malang ya? Deket. Oke, nah pasti kalau Mbak Cici kan Sidoarjo ya, masih agak deket lah, lagi Sofi, Banyuwangi. Kalau dari Mas Christopher nih dari Blitar ke sini, apa yang membuat Mas Christopher nih tertarik sama kehidupan di Jember? Dibohongin temen sih. Agak korban, kasihan Dulu ya. ini temen gini. Gak apa di Jember aja. Ada jalan double 4. Mungkin yang dimaksud tuh Gajah Mada gak sih? Terus aku mikir, ih keren, kan aku belum pernah ke Jember. Terus rumahku itu kan Blitar deketnya Malang kan. Iya. Jadi pandangan itu ya kuliah kayak di Malang gitu. Waktu pertama kali ke Jember pas itu apa ini yang dimaksud? Terus mikir kampusnya yang mana gitu. Terus setelah kelihatan lama, kok semakin jalannya itu nggak selebar yang Iya. Gajah Mada. Terus kayak, jir, kok kayak gini? Nah kalau dari Christopher, dari kehidupan di Jember, salah satunya nih aku mau tahu di Blitar sama di Jember nih makanan deh. Makanan itu ada yang beda atau menurut Christopher nih ya udah sama-sama aja. Kalau menurutku sama sih karena kan aku di perbatasan kan termasuk desa ya. Terus harganya juga itu sama, ada nasi pecel 5.000 atau yang 3.000-an itu ada sih. Terus kalau misalnya kalau dari kehidupan ya, perbedaan di Blitar sama di Jember kayak culture shocknya nih apa sih dari Christopher? Mungkin ada pengalaman tersendiri. Itu bahasanya. Oh bahasanya. Pernah waktu itu kan aku kan jadi koordinator prodi waktu awal masuk kan. Oh, iya, Jadi iya. aku menghubungi teman-teman satu-satu gitu. Terus ada aku chat teman-temanku itu bilang gini, boh gitu, BOH. Terus aku mikir, duh, kok anak ini marah gitu kan. Kalau di berita kan BOH kan boh, artinya nggak tahu. Padahal aku nggak tanya apapun, aku nggak ngapa-ngapain, kok dia marah gitu. Terus besoknya tak validasi ya. Kenapa kamu marah? Loh, kenapa marah? Aku nggak marah gitu. Loh ini BOH, tak tunjukin itu chatnya, tak tunjukin gitu. Terus, loh itu bukan marah, itu bus gitu loh, bus. Karena nggak tahu kan di daerah itu nggak ada bahasa bus. Terus aku tanya, bus itu apa? Bus itu kayak apa sih? Kaget, Kaget gitu. Terus sejak saat itu aku tahu kalau anak-anak chat di grup kayak BOH gitu, oh ini nggak marah nih bang gitu. Kaget ya? Kaget banget. Nggak paham. Oke. Tapi ini FYI karena ya lumayan juga ya. Kalau aku sendiri itu kaget sih. Kayak makan itu bisa 5.000 di Jember. Iya betul. Nasi pecel kalau deket rumahku itu udah 10.000 sampai 13.000. Gila. Terus aku waktu makan tuh kayak berapa Bu? 5.000. Tapi ini ada yang ini lucu banget sih kataku. Jadi aku pernah makan Bu Jutek. Iya. Aku makan. Terus aku nanya berapa Bu? Terus ibu ini bahasanya pakai bahasa Jawa.
culture shocknya tuh ketara sih. Sampai dulu tuh menurutku kayak, ayo kalau ada mentari ngomongnya bahasa Indonesia ya. Gitu. Itu lumayan culture shock sih untuk Iya, kehidupan di shock Jember. banget sih itu. Oke, next question. Bersama akuarium lucu. Giliran Christopher ya. Iya. Silakan Christopher. Gak bakal diambil Christopher ya. Oke, silakan dibuka. 5. Oke, nomor 5. Ini lebih ke mungkin Christopher mau sharing nih keseharian Christopher selama menjadi mahasiswa PWK UNED itu kayak mungkin dari bangun tidur Christopher ngapain, itu bisa diceritain gimana sih menurut Christopher? Kalau kegiatanku sehari-hari itu kebanyakan planning sih. Oke. Bangun tidur itu dari malam gini, tidur aja sih, nanti besok pagi ngerjakan tugas gitu. Iya. Kan di semester 2 ini kebanyakan kuliah kan jam 10 atau jam 12 siang, jadi paginya itu masih free time gitu. Terus bangun jam 5 bangun gitu, terus kan, nanti dulu buka TikTok, tiba-tiba jam 8, terus nanti dulu lah jam 9 gitu. Terus sampai mau jam 11 mau kelas gitu, mandi dulu lah nanti baca-baca dikit tuh. Enggak, habis itu berangkat ke kampus. Terus kalau satu hari kan cuma 2 matkul gitu ya, Iya. apalagi kalau jam kosong gitu. Nanti mikir kayak, oh nanti jam kosong mengerjakan tugas gitu. Dunia rencana ya. Dari kontrakan sampai kamar tidur. Terus malam gitu. Kan kontrak aku sama anak PWK juga kan. Kayak kita planning gitu kan. Nanti malam mengerjakan tugas ya gitu. Terus ya malam udah di ruang tengah gitu di karpet. Sama-sama buka TikTok. terus jadi biasanya itu satu hari planning itu nggak terencana Kak. Nanti malam ya jam 9 kita tidur. Gak ngapa-ngapain. Terus untuk kegiatannya itu kalau di semester 2 ini teman-teman dan aku juga itu kayak gimana ya, antusias jadi panitiaan, entah itu di panitia himpunan atau panitia di fakultas. Kita kayak nyari-nyari pengalaman juga sih Mbak. Oke. Mungkin karena jurusan kita, prodi kita urban and regional planning. Jadi tujuannya apa? Banyak. Life planning. Banyak. Oh, rencananya. mulai dari rencana itu lebih baik. Betul. Oke, tapi bagus sih. Semester 2 itu emang lagi masa-masanya dan bagusnya itu kita saling kenal organisasi. Soalnya saya masih kalau misalnya kita cuma kenal, yaudah teman kuliah doang gitu. Jadi kalau misalnya kenal banyak kan kalau misal mau ke daerah A punya teman, di mana? Kamu mau nginep dong? Gampang kan? Iya. Itu hal yang paling kerasa. Tapi kalau dari Christopher sendiri banyak nggak nih rapat-rapat atau mungkin Christopher tipe-tipe yang sering ngops ngopi-ngopi sambil nongs sambil nongki itu gimana? Kalau di semester 2 ini kebanyakan rapat malah nggak bisa ikut ngopi. Oke. Dan Sibuk berarti ya? biasanya itu rapatnya kan ada yang tabrakan gitu kan. Jadi aku mikirin di mana tempatku yang bisa dibutuhkan gitu. Kalau di satu rapat tugas udah selesai, aku di rapat satunya gitu. Jadi kalau temen ngopi kan biasanya kita kan dari P3, P4, P5 kan kayak ngajak kumpul ngopi gitu. Itu kayaknya aku cuma bisa 2 kali atau 3 kali ngopi. Selanjutnya kayak aku izin ya Rek, nanti aja next time gitu kan. Kasian ya Christopher karena ngopi ya. Tapi di sini kamu ngopi sama aku di situ boleh. Oke. Gak cuma Christopher, aku juga mau tahu nih keseharian sebagai mahasiswa PWK. Mungkin dari Mbak Sofi, mungkin mau menceritakan gimana sih Mbak Sofi hari-hari? Kalau aku kan sekarang semester 6. Nah, kalau semester 6 itu kebanyakan aku nggak ngapa-ngapain. Jadi ya itu kayak sama kayak Christopher, aku rencana aku. Jadi oke, aku sekarang pagi-pagi gini-gini masak. Nah, habis masak aku mau kerja ini sama kan sekosan juga sama anak-anak kan. Ya ayo Rek, kita ini ngerjain tugas ini nyicil gitu kan. Terus tadi kan tuh kan bentar giling dulu. Iya, sampai selesai sampai ya udah saya malam gitu. Gak ke apa sih? Gak dikerjain. Iya, gak dikerjain tugasnya. Akhirnya kita besok aja. Jadi kayak ya kayak gitu tiap hari. Kadang kalau misalnya deadline langsung kayak ayo kita kerjain kayak panik sendiri gitu. Oke, ternyata nggak. Aku suka merasa apa aku doang ya. Iya. Soalnya kan aku ngekos sendiri ya. Soalnya. Iya. Jadi kalau misalnya aku capek, aku tidur nih bangun.
bentar lah tidur lagi, dikit lagi tidur. Terus bangun-bangun main HP. Iya, sama kayak Saya aku mikir gitu. teman-temanku ngapain ya? Oh ternyata sama aja ya. Betul. Gak apa-apa, Anda tidak sendiri Sofi. Iya, betul. Oke, kalau dari Mbak Cici, keseharian Mbak Cici ini apa nih? Oke, untuk keseharian hari-hari ini ya. Kalau hari ini aku kadang itu nginepnya di Rambi. Kalau enggak di Tidar. Kamu ada saudara di Rambi? Iya, di Rambi tuh ada nenek di situ. Oh. Jarak kadang itu ya, kalau misalkan ada kelas pagi itu benar-benar wow, kayak sangat-sangat hektik. Kan misalkan kelasnya jam 7. Jadi tuh aku habis subuh langsung mandi, siap-siap prepare jam 6 lebih berapa itu aku langsung berangkat. Kayak benar-benar kan soalnya jaraknya hampir 30 menit sih gitu. Jadi aku berangkat pagi, ada kelas pagi, mungkin biasanya kan ada 2 sampai 3 kelas gitu ya. Terus habis itu siang tuh kadang aku di Cidas lantai 6 gitu. Terus kadang kalau misalkan ada diskusi sama kelompok studio itu kadang diskusi di Watejo gitu. Terus habis itu udah selesai itu kalau misalkan aku malamnya ada kayak rapat atau diskusi lain, itu kadang tuh aku singgah dulu di Tidar yang di rumah saudara. Jadi nggak pernah ngerabi. Oh, pinter ya. Punya saudara apa ya? Enak ya? Enak banget sama mama gitu. Oke, tapi emang sih kalau misalnya keseharian itu ya paling cuma rapat, diskusi, ya paling kadang kalau kita tuh ngopi sekalian rapat kan. Cuman menurutku dari aku lihat anak-anak tuh sekarang mulai banyak yang nyari kesibukan gitu. Mungkin ada panitia-panitia, ada mereka tuh yang ikut volunteer buat konser-konser di Jember. Soalnya Jember nih affordable banget harganya buat nonton konser kan. Nah aku lihat beberapa temanku tuh ikutan, kayak aku seru juga ya. Nah dari situ aku mensurvei beberapa orang, mereka ternyata mencari kesibukan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi ya refreshing sih, soalnya kalau kuliah mulu capek. Iya betul. Gitu, oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya bersama Aquarium Lucu, kembali ke Mbak Cici. Oke. Berapa ya? 2. Oke, nomor 2. Sebenarnya sama aja, tapi cuma pengen tahu nih hal seru apa sih yang udah pernah dialami sama Mbak Cici selama kuliah di PWK UNED. Mungkin ada beberapa hal-hal kayak survei, mungkin survei apa sih yang paling berkesan buat Mbak Cici, atau mungkin ada hal lain yang di PWK UNED ini sebenarnya Mbak Cici tuh kayak oh ini seru banget ya ternyata kayak gitu. Mungkin dari Mbak Cici boleh ceritain. Mungkin aku mau cerita pengalamanku aja ya. Kalau sejauh ini hal seru itu pastinya survei sih. Soalnya kan aku sendiri suka jalan-jalan ya. Jadi kalau misalkan survei itu pasti jalan-jalan. Nanti setelah selesai survei pasti kuliner. Gitu. Bener banget. Jadi habis itu bener-bener aku suka banget sih habis survei kuliner. Kadang kalau nggak kan di Jember kan banyak destinasi wisata alam. Kadang juga pernah kan sini yuk gitu. Kalian jalan-jalan ya. Iya bener banget. Oke, kalau dari Mas Christopher nih, kira-kira hal seru apa sih yang udah Mas Christopher alamin selama kuliah di PWK UNED? Ngerjakan tugas apa ya? Kalau ospek kan ada tugas kan, dan tugasnya itu ada kelompok itu seru banget sih menurutku ya. Itu kalau sama kelompok itu seru, terus apalagi nanti kalau ada tabrakan tugas kayak DPP gitu, itu sampai tidur di rumahnya teman, terus makan di situ, sarapan di situ, itu kayak Enak ya? kayak seru banget gitu. Terus survei kayak tempat kegiatan, buat kegiatan gitu kan harus survei dulu juga. Nah, Benar. itu sambil wisata juga sih. Oke, jalan-jalan ya intinya. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ya. Oke, kalau dari Mbak Sofi, selama 6 semester ini hal yang paling seru deh di PWK UNED itu menurut Mbak Sofi apa? Aku ini sih survei sih, karena kan kalau aku sendiri tuh jarang ke luar kota gitu kan. Kalau survei aku tuh di ADTR tuh di mana? Bantul. Iya Bantul, nah di Bantul. Jadi aku nggak pernah sama sekali ke Bantul. Jadi enak sih survei itu sambil jalan-jalan juga kan. Gara-gara juga aku ini sambil apa sih kuliner gitu. Terus apalagi ya selain jalan-jalan, ya itu sih jalan-jalan ya paling utama sih. Iya benar. Jadi FYI, aku sama Sofi ini pernah survei pas puasa. Iya. Nah itu di Bantul tuh panas banget dan banyak banget yang sampai kayak aduh lemes gimana
Terus sebisa mungkin aku tuh malam-malam aku berpikir, aku sama siapa ya waktu itu, aku mikir kayaknya enak nih ngajakin anak-anak jalan. Oh iya iya iya. Ya oke ya. Terus aku berasa jadi ibunya mereka. Ayo siap. Terus kita jalan-jalan mana? Kita makan gelato. Terus aku kayak, ayo anak-anak makan gelato. Terus aku kayak, ayo aku ibunya ya. Terus kita kayak Malioboro. Iya, Malioboro itu kita Terus berapa kali ya Malioboro itu? Jadi kayak study tour tapi Iya. itu seru banget. Itu yang paling berkesan sih sampai hari ini. Kayak kebanyakan waktu study tour aku nggak sampai lama waktu ke Malioboro, tapi gara-gara studio ini, aku paling ada kali 100 kali aku ke Malioboro itu. Iya. Sama teman-temanku. Padahal itu sana nggak ngapa-ngapain. Sampai bosan ya? Iya betul. Kita sampai dapat sate gratis di Iya. Dapat takjil. Ya, kita tuh nggak sengaja. Kita ayo sholat dulu. Iya sama maghrib gitu. Mbak, ini ada sate. Saya juga banget. Iya, sate. Iya. Oke, next question. Ini last question sih. Siapa nih? Sofia? Iya. Oke, Sofi, silakan. Mana ya? Dewi. Bentar. Ada. Satu. Oke. Kalau dari tadi kita bahas seru-seruannya di PWK, sekarang agak deep talk sih. Dari Mbak Sofi ya. Aku tahu sih Sof, beban 6 semester 6 ini ya. Iya. Semua gampang, agak susah dijalani ya. Kendala apa yang dirasakan Mbak Sofi selama di perkuliahan? Mungkin ada unek-unek sendiri Mbak Sofi. Kendalanya aku sih sendiri ini sih kalau tugas-tugas itu kan banyak kelompok. Iya. Nah karena kelompok aku juga kayak kan kelompok itu kan membutuhkan banyak orang ya nggak banyak banget sih, nggak sekampung juga ya, mungkin ya 7-5 orang gitu kan. Itu kayak kita harus nyesuaiin ini waktunya gitu kan. Jadi kendalanya itu kayak ya Allah ini kapan kita bisa call, kadang kalau misalnya call ini nggak semua bisa gitu kan. Habis itu selain kelompok apalagi ya, ini sih waktu ngerjain tugas studio kan kita juga ada referensi kadang referensi dari laporan-laporan di internet, terus juga ada referensi dari cutting gitu kan. Nah itu waktu aku ngerjain tugas studio ADTR. Nah ADTR kan analisnya baru angkatan kita nggak sih Kak? Iya, diperbarui. Iya, jadi kayak ya udah gimana ngerjainnya, jadi ya udah gitu tanya kadang kurang jelas ya itu sih kendala aku selama di PWK ini. Oke, tapi dari kendala itu Mbak Sofi bisa menyesuaikan nggak? Jadi kayak dari kendala itu apa sih yang Mbak Sofi lakukan untuk menghandle kendala-kendala tersebut sampai akhirnya bertahan hingga hari ini? Ya terus belajar sih ya. Terus kalau misal yang analisa itu aku juga belajar terus baca gitu kan buat solusinya. Terus kalau misal yang kelompok-kelompok itu kayak mencoba untuk mengerti teman-teman bagaimana, jadi kayak ya udah ya kita bisanya gimana kalau misal juga bisa online kan, kalau misal ini kerkol gitu, jadi ya gitu solusinya. Oke, capek nggak? Lumayan capek ya. Tapi tetap dijalani ya? Iya betul. Hiduplah seperti lirik. Udah Keren kali ini. Sebenarnya nggak harus dikejar ya Mbak Sofi? Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Cici. Kendala selama perkuliahannya yang dirasakan oleh Mbak Cici ini apa aja? Oke, untuk kendala dari aku mungkin dari ini sih, tugas studio ya. Kan aku nih spesialis analis. Nah, untuk kendalanya itu di bagian perpetaan. Jadi tuh aku juga kepingin rasanya juga bisa menguasai peta gitu kayak buat teman-teman yang spesialis di daftar keren banget ya, bisa outputnya tuh bisa bikin peta sekeren itu gitu. Apalagi kan aku ini semester 4 kan, aku juga pengen merencanakan KP gitu. Terus aku juga harus belajar gitu loh, maksudnya tuh kayak nggak hanya bisa analis aja gitu, aku harus bisa dikit-dikit drafter gitu. Jadi mungkin aku nanti minta belajar ke teman-teman yang spesialis drafter gitu. Oke. Sebenarnya emang susah ya. Iya. Mungkin dari drafternya juga pengen belajar jadi analis. Soalnya kita karena kebanyakan kelompok, sedangkan skripsi kita masing-masing. Iya, Itu betul. agak butuh Agak. penyesuaian.
Gitu. Mungkin dari Christopher yang baru 2 semester, kendala apa sih yang baru-baru ini Christopher rasakan dan sadari? Kendala baru-baru ini tuh TB-nya itu keluarnya bareng-bareng. Jadi iya. berapa ya? 4 matkul itu 1 TB kayak dalam minggu itu keluarnya. Terus kita kan juga bingung kan mau ngerjakan yang mana dulu itu. Terus ya gitu kak, ayo ngopi sambil ngerjakan gitu kabarnya. Terus kalau kendala dari aku sendiri kan tadi rapat-rapat tadi. Terus kak kalau nggak kayak satu kali nggak ikut ngopi itu kak merasa apa ya terkucilkan gitu loh. Kayak tertinggal apa ya gibah apa gitu. Terus kita harus menyesuaikan diri juga sih kak. Benar. Nanti kalau ada ngopi atau futsalan gitu bisa ikut lagi. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kendalanya tuh ya tergantung kitanya ya. Iya. Tapi alhamdulillah ada yang semester 6, semester 4, semester 2 ya muka-mukanya Bahagia. semangat. Masih semangat. Oke. Udah habis sesi ini. Oke, sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, kita akan istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Intalk 4